Halo semuanya, para manusia berjiwa mulia dimanapun kalian berada. Selamat datang kembali di channel kesayangan kalian semua ini, Dr. Anime by ABP Official. Dr. Anime sudah pastinya tempat bahas alur cerita anime terbaik, terseru, terbaru, dan terlengkap. Kali ini kita akan bahas anime ongoing yang berjudul Haigakura. Anime ini berlatar di dunia lain, di mana para dewa hidup di atas langit dan di bawah lautan. Dunia ini sebelumnya didukung oleh 4 dewa jahat yang berperan sebagai pilar penopang. Namun para dewa tersebut melarikan diri, menyebabkan ketidakstabilan di dunia tersebut. Untuk mengembalikan keseimbangan, muncullah para kashikan individu yang ditugaskan untuk menangkap para dewa yang kabur. Ichiyo adalah seorang kashikan yang terpaksa menjalankan misinya demi membebaskan ayah angkatnya, seekor harimau yang ditangkap sebagai pengganti pilar dewa yang melarikan diri. Oke lah cuy, tak perlu banyak bacot lagi, langsung saja kita sikat ke inti ceritanya. Tapi sebelum kita mulai, biar nonton kalian juga tambah nyaman nih cuy, pasang headset kalian, lupakan kenangan tentang mantan, atur posisi rebahan terwenak kalian. Selamat menonton sambil gelesotan. Ceki bro. Inilah kisah tentang wilayah tanpa dewa. Akibat dari suatu fenomena, para dewa yang disebut 4 makhluk jahat menghilang. Makanya terciptalah pekerjaan baru yang disebut sebagai penyanyi sakral atau Tautoka. Sebagai penyanyi sakral memerlukan abdi yang akan membantu pekerjaan. Para abdi diambil dari binatang suci yang diikat dalam tasbih sai. Artinya binatang suci yang telah melewati ritual pengikat kontrak. Terdapatlah pemuda bernama Ichiyo, seorang penyanyi sakral. Keberadaan Ichiyo ini diharapkan dapat mengembalikan 4 makhluk jahat yang merupakan pilar wilayah. Sehingga Hakugo yang menjadi tumpal dunia untuk menjaga keseimbangan bisa terbebaskan. Beberapa tahun kemudian, tampak 2 orang yang sedang menjaga gerbang air. Tidak lama kemudian mereka merasakan kemunculan seseorang. Ternyata pria yang datang adalah abdi Ichiyo yang bernama Tenko. Berhubung tuanya tidak terlihat, Tenko mendapatkan pertanyaan tentang di mana Ichiyo. Tidak disangka orang yang diobrolkan tengah pingsan. Lalu diingatkanlah si Tenko bahwa Ichiyo tidak pandai berenang. Alhasil kepanikan mendera Tenko. Sang guru tidak kunjung sadar, terfikirkanlah oleh Tenko melakukan pernafasan buatan. Namun secara mendadak, Ichiyo tersadar sambil membogem Tenko. Setelah itu tuan dan abdinya ini pergi ke kantor administrasi buat melaporkan pekerjaan hasil kunjungan ke Jepang. Bahwasanya pihak Ichiyo tidak menemukan 1 dewa pun di sana. Lalu petugas administrasi mengabarkan kalau sekarang bulan Oktober, para dewa berkumpul di Izumo. Sayangnya info tersebut tidak diketahui oleh Ichiyo. Karena ngotot minta bayaran, Ichiyo diingatkan oleh petugas jika si cowok membawa hasil, dia akan menerima manfaatnya. Namun Ichiyo tidak memenuhi tugasnya. Sehingga jangankan mendapat gaji, justru si cowok harus membayar lunas tasbih sainya. Seperti biasa, tempat kegalauan pihak Ichiyo bertumpuh pada pria yang bernama Rakan. Selain jadi curcolan, Rakan juga dianggap bank tanpa bunga. Makanya Rakan mengeluhkan soal itu. Heranya Rakan lagi, sikap tuan dan abdi tidak tersirat pada Ichiyo dan Tenko. Lebih tepatnya, hubungan pihak Ichiyo ini mirip sohib yang hobi bertengkar. Di saat abdi Ichiyo bersama kakak datang, sikap sang pelatih terhebat alias Rakan berubah drastis. Habisnya Rakan tidak sanggup menolak keimutan seorang kakak. Sayangnya perhatian kakak hanya tertuju pada Ichiyo. Dikatain bocah tua mesum, Rakan protes pada Tenko. Sehingga Rakan mengajak pihak Ichiyo mampir menemui binatang suci yang bernama Gyugi. Sebab Gyugi merupakan hasil didikan dari Rakan. Menurut pihak Ichiyo, pekerjaan petani yang digeluti Gyugi ini amatlah membosankan. Mau gimana lagi, semenjak 4 makhluk jahat menghilang dari negeri itu, hanya kesengsaraan dan ketandusan yang bisa mereka nikmati. Kalau tidak ada pekerjaan seperti Gyugi yang bisa mengubah batu jadi pasir, pembangunan tidak akan bisa terrealisasi.
Namun mereka mengetahui bahwa tuannya Gyugi bernama Bui melakukan tindakan kecurangan. Makanya ketika Bui tiba, pihak Ichiyo menegurnya. Gara-gara penggunaan hewan terlarang dalam penjuaran pasir milik Bui diketahui, Gyugi mendapatkan perlakuan kasar. Kemudian pihak Ichiyo yang mengajukan gugatan diberikan sindiran oleh Bui. Tidak terima, mereka dikata-katain. Bui langsung memperoleh murka kakak. Setelah itu Bui pun menyerahkan souvenir yang membuat Gyugi senang. Tapi begitu mengetahui hadiah Gyugi, kartu bergambar sapi yang dijadikan bahan makanan di Jepang, hati Ichiyo merasa sedih. Tidak mau Gyugi berduka bila mengetahui kesedihan dari Bui, Ichiyo rela meminjamkan sainya demi membuang kartu sapi. Kepedulian Ichiyo ini terhadap abdi orang lain membuat para abdinya dan Rakan terharu. Tidak terasa malam pun menjelang. Gyugi terus menatap indahnya sai yang dipinjamkan Ichiyo. Begitu Bui tahu sai itu kepunyaan Ichiyo, dia segera mengambil secara paksa dari tangan Gyugi. Sementara pihak Ichiyo ditraktir Rakan makan malam. Usai menyantap hidangan terjadi keanehan kepada kakak. Hal itu disebabkan karena ulah Bui yang melepaskan kontrak kakak di sai miliknya Ichiyo. Kini kakak yang hilang kendali pergi entah kemana. Tak mau terjadi hal yang berbahaya, Ichiyo menyuruh Tenko menyusul kakak secepatnya. Orang yang dicemaskan Ichiyo dan Tenko lagi menuju ke kediaman Bui. Habisnya kakak kesal si Bui seenak jidatnya, mengacaukan kontrak antara dia serta Ichiyo. Gyugi yang turut melindungi Bui masuk ke dalam pengaruh kakak, sehingga bersama-sama mereka menyerang Bui. Nyaris saja Bui menjadi tempe bacem. Untungnya Tenko dalam mode keren tiba tepat waktu. Di situasi demikian, Bui masih bersikap songong. Alhasil kakak makin ngambek berat pada Bui. Ternyata Tenko memprovokasi Bui dan mendukung pihak kakak membombardir bosnya Gyugi. Ichiyo yang baru saja tiba menceramahi kenakalan Tenko. Kakak juga turut mendapatkan pidato Ichiyo. Berhubung kakak membantah dan masih ingin melanjutkan perang, Ichiyo menegaskan akan memukul bokong si cewek. Lontaran sang guru ini membuat kakak menangis histeris. Sayangnya tangisan kakak bukan rengekan biasa, melainkan nada yang mampu memecahkan gendang telinga. Lalu Ichiyo pun mulai melakukan ritual Totoka. Tariannya begitu indah, sampai-sampai Bui yang suka menghinanya pun jadi terkagum-kagum. Lantas Bui heran Ichiyo tampil menawan. Mengapa disebut bocah gagal? Ketidaktahuan Bui dari mana julukan itu berasal. Si Tenko bergegas memberikan penjelasannya. Kalau Ichiyo merupakan pria yang hebat dan berbakat, tapi satu hal yang kurang dari si penyanyi sakral. Tatkala Tenko ingin melanjutkan keterangan, ritual pengikat kontrak telah masuk dalam fase akhir. Efek lainnya bukan hanya mengikat kontrak, tapi Ichiyo merebut kontrak orang lain. Itulah sebabnya Ichiyo disebut sebagai bogal alias bocah gagal. Berhubung Bui menyetujui julukan itu, Ichiyo pun menjadi kesal. Dampak dari senandung Ichiyo memicu pengecilan pada tubuh Gyugi. Lantas Tenko mengatakan abdi Bui masih beruntung. Biasanya kalau binatang suci selevel Gyugi sudah mati mendengar nyanyian Ichiyo. Esoknya demi mengembalikan tubuh Gyugi ke mode yang semula, pergilah Bui bersama Ichiyo ke tempat Rakan. Walau Gyugi bisa dinormalkan, masih memerlukan banyak waktu. Mengetahui perihal tersebut, Bui amat bersedih. Gyugi yang memberinya banyak uang belum bisa dipekerjakan. Tiba-tiba saja, Bui diserang oleh kakak yang masih menyimpan kegedekan padanya. Sebagai abdinya Bui, si Gyugi melakukan perlawanan balik terhadap kakak. Tidak lama kemudian Ichiyo disamperi sama pria bernama Kanshori. Lalu dibawalah Ichiyo menemui Ritekai terkait si cowok yang belum memberikan laporan mengenai pekerjaannya di Jepang.
Alasan Ichiyo ogah menulis laporan sebab dia tidak mendapatkan apapun di Jepang. Apalagi para dewa sekarang tengah berkumpul di Izumo. Jika demikian, pastinya tempat para dewa ada yang mengawasi. Disitulah harusnya Ichiyo bekerja. Mana tahu bisa menemukan 4 makhluk yang jahat. Selain itu, Hakugo yang menggantikan posisi 4 makhluk jahat menjaga keseimbangan pilar dunia. Dikabarkan tidak mampu lagi menjalankan posisi tersebut. Makanya baik Ritekai maupun Kanshori berharap Ichiyo mampu untuk membawa 4 makhluk jahat pulang ke dunia mereka. Disitulah kedua pria bertaruh, entah dunia mereka yang hancur lebih dulu atau Ichiyo yang duluan menemukan keempat makhluk jahat. Terpaksa Hakugo menggantikan posisi keempat makhluk jahat sebagai tumbal. Namun diperkirakan sebentar lagi Hakugo akan mencapai batas kemampuannya. Karena itulah Ichiyo bersama abdinya berpetualang ke berbagai tempat untuk menemukan keempat makhluk jahat. Tujuannya adalah supaya bisa membebaskan orang tua angkatnya Ichiyo alias Hakugo. Lagi-lagi dalam perjalanannya, Tenko melepas genggaman Ichiyo. Akibatnya Ichiyo tidak jago berenang, tenggelam di lautan selatan Jepang. Untungnya Ichiyo diselamatkan oleh bocah yang bernama Ryu. Saat tersadar, Ichiyo kaget dirinya sudah berada di suatu rumah. Lantas Ryu menceritakan gimana dia bisa menemukan Ichiyo. Mengingat Tenko membuat dirinya tenggelam, Ichiyo segera menampol abdinya. Nenek tetangga juga mengetahui keberadaan pihak Ichiyo, menyambut mereka secara ramah. Setelah itu, Ryu pun membawa sebuah album sambil menggiring pihak Ichiyo mengitari wilayah tersebut. Di kesempatan itulah, Ryu mengaku bahwa dia mempunyai seorang kakak. Hobi kakaknya ini mengambil foto di berbagai tempat. Saat ditanya kakaknya tinggal di mana, Ryu memberitahukan letaknya yang berada di pulau seberang. Lalu dengan senangnya, Ryu memperlihatkan album dan foto kakak yang cantik rupawan. Wajah Ryu yang penuh bahagia menjelaskan tempat-tempat yang dikunjungi oleh kakaknya. Menurut Tenko, meski Ryu tadi sempat mengatakan dia kesal pada sang kakak, tapi sebenarnya si bocil ini amat menyayangi saudaranya. Hal itu terlihat jelas dari mimik Ryu. Sepulangnya dari jalan-jalan, pihak Ichiyo pun kaget Bui ada di pulau. Ternyata Bui ini salah paham, mengira pihak Ichiyo mendapatkan job besar bergaji tinggi. Habisnya yang memberi pekerjaan ini adalah petinggi. Itulah sebabnya Bui mengikuti pihak Ichiyo. Tidak lama disangka pihak Ichiyo cuma menerima pekerjaan biasa yang upahnya minim. Meskipun kecewa mumpung ada di pulau, Bui menikmati suasana di sana. Saking gedeknya sama ngorokan Bui, terpikirkan oleh Chiyo buat menjahili si kawan. Lalu Ichiyo yang tidak bisa tidur lagi pergi mencari angin. Kebetulan Tenko juga berada di sana. Di situ Ichiyo menceritakan bahwa dia sudah mengamankan Bui. Sekarang Bui tidur dalam kondisi yang terikat. Tiba-tiba saja seorang wanita datang menceramahi pihak Ichiyo. Sebab wanita cantik itu menduga pihak Ichiyo menyusup ke rumahnya. Ichiyo yang coba menjelaskan tidak didengar oleh Midori. Ketika disebutkan tentang adiknya, Midori makin heran. Soalnya dia ini anak tunggal. Karena badai mendera, Midori melupakan tentang penyusupan yang dilakukan oleh pihak Ichiyo. Meskipun si cewek cuma salah paham. Lalu Midori menyerahkan seperangkat jas hujan kepada para cowok untuk membantunya mengevakuasi warga ke tempat yang aman. Setelah para warga berada di lokasi pengungsian, mereka menikmati minuman buat menghangatkan diri. Kemudian Midori menghampiri Ichiyo yang lagi duduk di pojokan. Sambil menyerahkan sake pada si cowok, di situ berceritalah Midori kalau dia pendatang, bukan penghuni tetap pulau. Hobi fotografinya yang menyebabkan Midori ada di pulau. Kala itu Midori sedang melakukan kegiatan mengambil gambar. Sialnya, Midori terkena badai dan saat tersadar, Ryulah yang menyelamatkannya. Kemudian nenek tetangga nimbrung dalam obrolan memberitahukan. Dia kira Ryu ini adalah adiknya Midori. Apalagi Ryu membawa foto dan album milik Midori. Lantas Midori menyampaikan Ryu menyukai gambarnya.
Makanya Midori menyerahkan si album sebagai hadiah. Dari si nenek diketahui bahwa Ryo selalu berada di pulau. Ketika Midori mampir ke lokasi itu, didasari rumpian tersebut, Ichiyo jadi mengetahui mbak dan kakak yang dimaksud Ryo ini orang yang berbeda. Artinya Dewi yang menjaga pulau adalah mbaknya Ryo, sementara kakak adalah Midori. Tiba-tiba saja, petir yang menggelegar semakin hebat. Hal itu disadari oleh pihak Ichiyo kalau Ryo adalah Raiju, sehingga mereka bergegas ke tepian pantai. Di saat bersamaan Ryo dalam mode binatang suci tengah menerima petir, Bui yang tidak memahami tentang Raiju mendapatkan penjelasan dari Tenko. Kalau Raiju bertugas memanggil petir dan memakan petir. Masalahnya Ryo tidak bertanduk, menandakan dia sedang kelaparan serta menderita. Lalu Ichiyo melanjutkan keterangan terkait Ryo. Dulu Ryo terdampar di pulau sewaktu bayi. Disitulah Ryo diselamatkan Dewi penjaga pulau. Namun sang Dewi menyembunyikan tanduk Ryo. Tindakan Dewi ini membuat Bui mengheran. Alasan Dewi mau mengontrol Ryo karena si bocah Raiju ini yang mampu mengendalikan cuaca. Kebetulan kuil yang berada di seberang pulau tempat tanduk Ryo disembunyikan tenggelam karena air laut yang meninggi. Makanya Ichiyo tidak pandai berenang. Tidak mungkin bisa mengambil tanduk Ryo. Sehingga Tenko memanfaatkan hal itu buat mempermainkan tuannya. Bahkan Tenko mendesak Ichiyo untuk memohon kepadanya jika ingin diberikan pertolongan. Kemudian Bui menasihati agar Ichiyo mengurungkan niat menerobos kuil yang ada di seberang pulau. Kagetnya Tenko, si Ichiyo malah memohon bantuannya. Meskipun kesal, Tenko mengabulkan permintaan itu. Setelah lautan terbelah, terbukalah jalan. Secepatnya pihak Ichiyo mampir ke kuil. Didapatkanlah tanduk milik Ryo. Di dalam sebuah kotak, tiba-tiba air memasuki kuil. Ternyata Tenko beradu serang dengan Ryo. Bahkan Tenko ingin memberikan Ryo pelajaran keras karena melawannya menggunakan petir. Larangan Ichiyo tidak didengar, membuat Tenko kena tendangan. Usai mengurusi kenakalan Tenko, Ichiyo menyerahkan tanduk pada pemiliknya. Ichiyo tahu betul kegelisahan seorang Ryo yang menyadari konsekuensi memiliki tanduk di kepalanya. Artinya bila tanduk terpasang, Ryo tidak lagi bisa menetap di pulau. Makanya Ichiyo siap menampung Ryo menjadi abdinya. Berhubung nyanyian Ichiyo ini sangat buruk, Tenko menyarankan ritual dilaksanakan oleh orang lain. Kalau tidak bisa, Ryo bisa meninggal. Sehabis mendengar senandung parau dari Ichiyo pastinya. Alhasil fase terakhir dari ritual diserahkan kepada Bui yang memiliki suara yang lebih merdu. Sekembalinya pihak Ichiyo ke desa, mereka disapa oleh Midori. Ketika Midori menanyakan keberadaan Ryo, Ichiyo tidak jujur bahwa hewan mungil yang ada di kepalanya ini adalah si bocah. Ichiyo cuma menyatakan Ryo telah pergi ke pulau seberang. Mengetahui info tersebut, Midori merasa lega. Tetapi penyesalan Midori tidak sempat menanyakan asal-muasal Ryo. Lalu dengan santuinya, Ichiyo pun mengatakan Ryo adalah anak pulau ini. Dunia ini dikelola oleh makhluk yang abadi yang dikenal sebagai 8 petapa. Lalu ada si Wangmu di atas 8 petapa yang disebut sebagai Ibu Suci. Beliau memimpin segalanya di dunia ini. Terlihatlah sebuah lingkungan bernama Ankekan, tempat berkumpulnya yatim piatu dan orang-orang tanpa tempat tinggal di seluruh penjuru dunia. Di sana terdapat seorang bocah yang akan meneruskan tugas sebagai si Wangmu. Bocil bernama Hakushurin masih belum menyadari masa depan yang akan menghampiri hidupnya. Ketika Sano membawa catatan rahasia, Hakushurin pun merasa sangat senang. Namun Hakushurin mesti ingat gerakan yang pernah dia latih, sehingga Hakushurin menunjukkan teknik bela dirinya. Namun dia tidak sadar banyak warga yang menonton. Alhasil, Hakushurin pun ditertawakan oleh banyak orang. Kemudian Sano memperlihatkan isi catatan rahasia tersebut. Di situ Hakushurin berharap dia jadi lebih kuat setelah mempelajari ilmu bela diri yang ditulis oleh Tuan Kanshori dari Istana Yoji.
Sesudah itu, Hakushurin mampir ke rumah Sano, puteranya Kansori. Melihat kondisi ibunya yang bernama Setsuri, Sano merasa sedih. Apalagi selama ibunya sakit, tidak pernah sekalipun sang ayah pernah berkunjung. Hanya obat-obatan yang dikirimkan Kansori. Padahal Setsuri ini membutuhkan sang suami berada di sisinya. Timbullah kemarahan pada diri Sano. Lantas Hakushurin coba menghibur Sano. Mungkin saja Kansori lagi sibuk. Awalnya Sano marah, tapi akhirnya dia mendinginkan kepalanya. Sementara di istana, Yoji, orang yang menjalankan tugas si Wangmu, sekarat. Tidak lama kemudian, beliau menjemput ajal, membuat Kansori mencemas. Begitu pula nasib istrinya dari Kansori. Beliau makin melemah saja. Melihat kondisi Setsuri, si Sano pun merasa sedih. Sedangkan Hakushurin berada di rumahnya lagi menikmati sajian sang ibu. Di kesempatan itulah mereka membahas tentang Setsuri dan berharap si Nyonya cepat pulih. Akan tetapi, kesehatan beliau makin menipis. Menyadari hidup Setsuri yang tidak lama lagi, Sano pergi ke istana Yoji. Namun penjaga gerbang tidak mengizinkan Sano menemui Kansori. Kebetulan ada pria yang bernama Sungei yang bersedia menyampaikan pesan dari Sano. Mengetahui Setsuri sekarat, Sungei secara tegas menolak memberitahukan pesan tersebut kepada Kansori. Betapa syoknya Sano mendengar keputusan dari Sungei. Hingga akhirnya Setsuri pun meninggal dunia tanpa melihat sang suami pastinya. Timbullah rasa benci Sano terhadap Kansori. Dikala berada di altar sembahyang, pihak istana Chiyo yang dipimpin Kansori tiba. Disitulah Sano meluapkan amarahnya. Sayangnya sang ayah bukannya melayat atau mengucap bela sungkawa, tetapi tujuan kedatangan Kansori untuk menjemput Hashukurin. Sebab si bocah secara resmi menjadi si Wangmu yang baru. Berada di tempat tidur yang asing tanpa keluarganya membuat Hakushurin bersedih. Tidak lama kemudian datanglah Kasim yang bernama Sokome yang menyapa Hakushurin. Sempat-sempatnya Sokome ini mengusili Hakushurin. Kemudian Sokome memberitahukan bahwa Hakushurin tidak bisa meninggalkan tempat ini. Sebab Hakushurin merupakan tuan pemilik istana Yoji. Mengetahui dirinya yang tidak bisa pulang, Hakushurin menangis di koridor. Kesedihan Hakushurin ini tertangkap basah oleh Ichiyo yang masih kecil. Lalu Ichiyo mengajak Hakushurin mampir ke kamarnya. Di sanalah Ichiyo memberikan permen kepada Hakushurin. Usai menyantap permen yang lezat, Hakushurin pun mengucapkan terima kasih. Secara bangga, Ichiyo menyatakan makanan kesukaannya memanglah mantul. Mendadak, Ichiyo ditampol oleh abdinya. Tidak lain si Tenko, karena kesukaan mereka berbeda. Menatap sosok Tenko membuat Hakushurin jadi was-was. Namun Ichiyo mengatakan Tenko di pihaknya. Jadi Hakushurin tidak perlu risau. Sesudah memahami problema Hakushurin, Ichiyo bersedia membantu si kawan melarikan diri dari sana. Sayangnya Rakan dan Sungei keburu mampir. Sikap Sungei yang mengancam menyebabkan dia mendapatkan gigitan dari Ichiyo. Kemudian secara lantang Ichiyo menegaskan kalau Tenko bukanlah penyusup, melainkan abdinya. Berhubung Rekan mengetahui bahwa muridnya ingin membawa Hakushurin kabur, dia segera melarang. Sebab keluarga Hakushurin ini telah menyetujui si bocah menjadi si Wangmu. Bahkan melarang anaknya untuk pulang. Kabar tersebut menyebabkan Hakushurin bersedih. Akhirnya dia sendiri lagi, padahal Hakushurin sang yatim piatu telah memiliki keluarga. Tentunya yang mau mengangkatnya sebagai anak. Merasa bersimpati pada kondisi Hakushurin, Ichiyo siap menjadikan si kawan bagian dari kelompoknya. Sayangnya keinginan Ichiyo mendapat penolakan dari Rakan. Namun, Rakan menginformasikan bahwa di saat malam hari tiba, penjagaan di istana Yoji direnggangkan. Di waktu itulah Ichiyo bisa mengunjungi Hakushurin. Kemudian Ichiyo berjanji setiap malam dia bakal rajin menjumpai Hakushurin agar tidak kesepian. Esoknya Hakushurin diajak untuk sarapan bareng. Melihat selera makan Hakushurin yang tinggi, Sokome merasa lega. Lalu Hakushurin diperkenalkan dengan dewa binatang suci yang menyokong dunia ini.
Hakugo sendiri diperbolehkan keluar bila dia berjumpa sama Hakushurin, sang si Wangmu. Berhubung ada satu pihak lagi yang tidak bisa jalan, makanya Hakushurin yang mengunjungi beliau. Sehingga ditemani Rakan, Hakushurin diajak ke tempat pilar penyangga. Kemudian Hakushurin pun diberitahukan bahwa pilar besar yang dia lihat merupakan penyokong Gunung Kunlun. Seperti pilar-pilar lainnya, di setiap bagian terdapat salah satu makhluk jahat yang disegel. Sayangnya keempat makhluk jahat telah kabur, membuat fungsi pilar tidak berjalan normal. Agar balik ke situasi yang semula, caranya adalah mengembalikan keempat makhluk jahat ke dalam pilar. Di kesempatan tersebutlah, Hakushurin memperoleh fakta yang terekspos ke halayak ramai, di mana dari keempat makhluk jahat, salah satunya ditawan dan kakinya dipotong. Mengejutkannya lagi, kaki Totetsu dijadikan sebagai penyangga pilar. Orang tersebut tidak lain dan tidak bukan adalah pria yang berada di hadapan Hakushurin, yakni Hiki si Totetsu. Balik ke momen di mana Ichiyo akan bertemu Tenko. Untuk pelatihan, pertama Ichiyo ini yang menjadi penyanyi sakral, sang wakil Totaka yang bernama Sonto mengawasi si bocah. Selain itu, Sonto mau tahu sejauh mana kekuatan Ichiyo, sampai Ran Saiwa yang tidak pernah mengangkat murid bersedia menjadi guru si bocah. Tugas yang akan Ichiyo jalankan adalah membawa Soryu. Sebab itu adalah salah satu syarat yang diberikan kepada Ichiyo agar bisa membebaskan Shiro alias Hakugo. Sambil menyantap makanan, Sonto menanyakan pengetahuan Ichiyo tentang Soryu. Menurut Ichiyo, si Soryu amatlah jahat. Lalu Sonto menambahkan informasi kalau Soryu ini bagian salah satu dari 4 makhluk jahat, yang merupakan anak buah Kyoko. Artinya mereka bisa menemukan Kyoko bila menangkap Soryu. Lantas Sonto menjadi guide menuju lokasi tempat yang diyakini letak keberadaan Soryu. Tapi dia tidak mau mengakui hal itu di hadapan juniornya. Habisnya Sonto tidak mau ditertawakan hingga harga diri sebagai senior menghilang. Demi menutupi kesalahannya, Sonto melakukan klarifikasi panjang lebar sampai tidak sadar Ichiyo sudah pergi menjauh. Begitu mengetahui Ichiyo menghilang, Sonto histeris. Sementara itu, Ichiyo tiba di sebuah kuil. Melihat Ichiyo seorang manusia biasa berhasil masuk ke kuil, Soryu keheranan. Makanya Soryu mau tahu gimana Ichiyo bisa menerobos kuil. Disitulah Ichiyo balik menanyakan identitas Soryu. Ditanyain demikian, Soryu ogah menjawab. Muncullah pemikiran di hati Ichiyo, dirinya bisa menjadikan Soryu batu loncatan demi membebaskan Shiro alias Hakugo. Tiba-tiba saja Ichiyo mengeluarkan aungan dan kekuatan yang mengerikan. Berkat itu segel yang membelenggu Soryu pun terlepas. Setelah melihat kehebatan Ichiyo, Soryu mengagumi si bocah. Begitu Sonto tiba, dia mendapatkan info dari Soryu langsung kalau Ichiyo adalah tuanya. Tak Sonto sangka, si Soryu telah disucikan oleh Ichiyo. Namun cara yang digunakan Ichiyo ada yang menyalahi aturan, sehingga ingatan Soryu pun jadi menghilang. Berhubung Soryu terbebaskan dari jeratan yang selama ini memenjarakan dirinya, dia tidak mampu mempermasalahkan tentang amnesianya. Malahan Soryu mengakui Ichigo ini sebagai tuannya. Tatkala diketahui simbol terlarang ada di bagian tangan Ichiyo, Sonto menggunakan tariannya untuk melepaskan kontrak. Efeknya Ichiyo mengalami kontradiksi di tubuhnya. Lalu Ichiyo diminta mengikuti tarian Sonto buat menjalani kontrak kembali. Kemudian atas arahan Sonto, Ichiyo ini menamai Soryu dengan Tenko. Begitulah asal muasal Tenko menjadi bagian dari kelompok Ichiyo. Alasan Ichiyo yang menjadi penyanyi sakral. Lantas Ichiyo bercerita, dulu sekelompok orang mendatangi hutan. Seenak jidatnya, Saiwa mampu membawa Shiro alias Hakugo. Tentu saja Ichiyo tidak menyetujui akan hal itu. Perlawanan yang Ichiyo berikan membuat Gaeshi ingin mengambil tindakan keras. Namun dicegat oleh Saiwa. Namun kemudian, Hakugo mengancam nyawa pihak Saiwa jika melukai Ichiyo. Dikala tahu yang memerintahkan Hakugo dibawa ke istana Yochi adalah si Wangmu, si beruang mengikuti mandat tersebut. Makanya Ichiyo terpaksa mencari keempat makhluk jahat.
Sehingga Ichiyo pun menggeluti job penyanyi sakral demi membebaskan Shiro alias Hakugo dan membalas dendam pada si Wangmu. Setelah itu Ichiyo mampir ke kantor kepala penyanyi sakral. Melihat titipannya berubah menjadi mode lain, Ichiyo mengeluh. Bahkan Ichiyo menyesal telah mempercayakan Tenko pada Horyusei. Setelah keluar dari kantor kepala, pihak Ichiyo bertemu Sanu. Mengetahui pemikiran Ichiyo tentang petapa sama sepertinya, Sanu jadi tertarik dengan Ichiyo. Apalagi nasib Ichiyo serupa dengan Sanu, kehilangan yang terpenting di dalam hidupnya, bahkan akibat petapa dan si Wangmu. Disitulah pula Ichiyo jadi tahu dari Sanu kalau Hakushurin adalah penerus si Wangmu. Sehingga Ichiyo ini yang kesal mempertanyakan itu pada Saiwa. Lantas Saiwa menegaskan bahwa Hakushurin dibawa ke istana Hyoji. Tentunya untuk mendapatkan pelatihan sebagai si Wangmu. Beberapa tahun kemudian, Hakushurin resmi dinobatkan menjadi si Wangmu. Perayaan tersebut disaksikan oleh halayak ramai. Bahkan 8 petapa ikut memeriahkan acara itu, yakni Ryodohin, Chokaro, Ritekai, Saiwa, Konsuri, Kasenko, Sokonsu, dan Kosonshi. Tampak pula Ichiyo yang udah tumbuh dewasa memperhatikan Hakushurin sang si Wangmu. Inilah kisah penyebab terjadinya kekacauan di Senkai gara-gara persik keabadian yang dicuri. By the way, persik keabadian ini cuy hanya boleh diminum oleh si Wangmu. Tempat keberadaan persik keabadian hanya terdapat di istana Hyoji. Persik keabadian mempunyai peran penting di Senkai. Sebab sewaktu penyanyi sakral pergi ke luar negeri untuk misi, mereka pasti menerima satu buah dari si Wangmu. Tujuan menyantap si buah persik keabadian agar tubuh manusia penyanyi sakral dapat menjadi abadi. Karena dengan raga abadi penyanyi sakral dapat bertahan hidup. Tatkala mampir ke luar negeri yang auranya berbeda dari Senkai. Sekembalinya ke negara asal, para penyanyi sakral diberikan teh oleh Dong Wanggong yang terbuat dari buah persik keabadian. Di luar negeri, tepatnya di wilayah Shibuya, sekelompok orang membawa banyak buah yang mereka rampok dari istana Hyoji. Di gang sempit tersebut, seorang penyanyi sakral membocorkan informasi yang terjadi di Senkai. Akibat hilangnya buah persik keabadian, situasi di sana pun kacau balau. Sebagai hadiah dari informasi tersebut, kedua penjahat memberikan si penyanyi sakral semua buah yang mereka curi. Bahayanya si penyanyi sakral memakan buah dalam jumlah yang banyak. Sama saja beliau menggali lubang kuburannya sendiri. Akan tetapi peringatan dari kedua pria tidak diindahkan sebab penyanyi sakral terkena hipnotis. Lalu keduanya bersemangat ingin segera memaksa Hakugo membongkar lokasi telur bulan. Sementara itu, di pilar pihak Ichiyo datang mengunjungi Shiro alias Hakugo. Setelah itu diperkenalkanlah Hakugo kepada Kuburyu. Pada momen tersebutlah Hakugo memberitahukan bahwa dia adalah abdi sekaligus orang yang membesarkan Ichiyo. Keberadaan Hakugo di pilarlah alasan Ichiyo yang melaksanakan tugas sebagai penyanyi sakral. Sehingga Ichiyo berusaha membawa kembali keempat makhluk jahat supaya Hakugo berhenti ditumbalkan. Mengetahui Hakugo dijadikan tumbal demi menjaga pilar, hati Ryu merasa terhenyak. Tiba-tiba gempa bumi dahsyat terjadi, membuat situasi di bawah tanah sangat berbahaya. Tidak mau terjadi apa-apa dengan pihak Ichiyo, Hakugo pun meminta mereka segera meninggalkan tempat itu. Akan tetapi, Ichiyo tidak sanggup Hakugo diterpa bahaya. Makanya Ichiyo tetap bertahan di sana. Terpaksa kawan-kawan mengajak Ichiyo keluar, agar Hakugo ini cepat terlepas dari beban sebagai tumbal. Ichiyo ngotot mau keluar negeri secepatnya. Mana tahu Ichiyo dapat menemukan keempat makhluk jahat. Masalahnya buah persik keabadian telah dicuri, sehingga para penyanyi sakral yang tidak memiliki buah nggak bisa meninggalkan Senkai. Mengejutkannya lagi, Ritekai dan Konshoshi mengatakan Sonto kini sedang ditahan. Sekarang giliran Saiwa yang akan diinterogasi. Sebab sumber masalahnya adalah Saiwa. Di mana tempat Saiwa keluar masuk, disitulah dalang pencurian menyusup. Setelah Saiwa dibawa pergi, Ryusei memberikan buah persik keabadian pada Ichiyo, supaya si cowok beserta kawan-kawan dapat mampir ke Jepang untuk menyelidiki problema. Sebelum berangkat, Ryusei pun mampir ke kantor penyanyi sakral buat mengurus administrasi,
Usai mendapatkan surat jalan, Ryusei menemui pihak Ichiyo. Kagetnya Ryusei, si Ichiyo tidak butuh yang namanya buah persik keabadian buat singgah ke Jepang. Namun Ryusei masih menyimpan tanda tanya tersebut. Kemudian Ryusei memanggil abdinya bernama Sanhime. Berhubung Ryusei memahami kakak tidak mau berangkat dari gerbang air, soalnya takut basah dan ogah terpisah dari Ichiyo, Ryusei pun meminta bantuan Sanhime mengubah bentuk si kakak. Berkat kekuatan Sanhime, abdi mungil Ichiyo pun berubah menjadi benih. Dengan begitu penjagaan terhadap kakak jadi pun lebih mudah. Setibanya di Jepang, tepatnya di kota Shibuya, Ryusei mengajak pihak Ichiyo nongki-nongki santuy di kafe dengan pakaian manusia yang ada di sana. Sehingga Ichiyo pun mengheran, mengapa mereka tidak mengenakan busana negara mereka sendiri. Biasanya kalau bersama Sonto, tidak perlu repot mengganti fashion. Mendengar keluhan itu, Ryusei pun berkata kalau Sonto tidak bisa baca suasana dan mengikuti kebiasaan masyarakat setempat. Makanya si Sonto tidak patut dijadikan sebagai suri tauladan. Pekerjaan yang membutuhkan penyamaran tingkat tinggi memang sengaja diberikan kepada Ryusei. Kemudian Ryusei menyatakan spekulasi bahwa besar kemungkinan orang di pusat kekuasaan terlibat dalam kasus hilangnya buah persik keabadian. Alasannya karena pohon persik keabadian tumbuh di pusat istana Yoji. Artinya tindakan pencurian dilakukan oleh orang yang bisa menyusup ke tempat peristirahatan si Wangmu. Opini Ryusei ini pastinya mengejutkan pihak Ichiyo. Di saat bersamaan, seorang penyanyi sakral yang sudah dicuci otaknya sama bandit mampir ke kantor administrasi. Tujuannya tidak lain dan tidak bukan mendaftarkan monster penjahat sebagai abdi, agar para bandit ini dapat masuk secara resmi di wilayah tersebut. Sementara di Shibuya, pembicaraan mereka terkait musibah yang mendera istana Chiyo pun makin intens. Takutnya terdapat tujuan kudeta di balik pencurian dan gempa bumi yang melanda Senkai. Di Senkai, pihak penjahat mengeluarkan monster yang menyantap si penyanyi sakral karena dianggap tidak berguna lagi. Di waktu yang sama, Ryusei meyakini monsterlah yang menyebabkan efek dari gempa bumi. Pemikiran Ryusei memanglah benar, tapi mereka sadari bandit menggunakan monsternya akan mengacau balaukan wilayah Senkai. Dari kafe, pihak Ichiyo dibawa Ryusei ke suatu tempat. Sanhime tidak tahan mencium aroma di sekitar mereka, membuatnya merasa ingin muntah. Namun tidak ada pilihan lain demi tugas, terpaksa Sanhime harus menahan aroma tidak sedap itu. Saking busuknya aroma di sana, penciuman Sanhime tidak berfungsi. Terfikirkanlah ide mendekatkan diri dengan Ryu dan kakak. Sikap Sanhime membuat pihak Ichiyo pun kebingungan. Tetapi Ryusei mengerti alasan Sanhime di pose demikian. Sebab kakak benih bunga yang harum semerbak di taman Ryu beraroma petir menyebabkan bau tidak enak bisa ditepis. Berkat itu Sanhime tahu keberadaan buah persik keabadian yang dicuri. Masalahnya dari pengamatan Sanhime, dia merasakan suatu kengerian dari kehampaan yang luar biasa. Benar saja kecemasan Sanhime, kematian yang hening dan serangan monster di Senkai merupakan suatu malapetaka. Setelah itu sampailah pihak Ichiyo di TKP. Di sana ditemukanlah mayat penyanyi sakral yang mati akibat mengkonsumsi buah persik keabadian dalam jumlah yang banyak. Kagetnya Ryusei, si Ichiyo tidak tahu soal buah persik keabadian. Jadi Ryusei bingung mengapa si Saiwa dan Sonto tidak mengajari Ichiyo perihal itu. Lalu Ryusei memberikan keterangan. Lumrahnya terjadi malfungsi pada tubuh penyanyi sakral yang pergi ke luar negeri tanpa memakan persik keabadian. Dalam sekejap paru-paru akan terbakar saat menghirup udara yang beracun, sehingga bagian dalam tubuh membengkak dan memicu kematian. Akan tetapi, efektivitas buah persik keabadian berlangsung sekitar 24 jam. Makanya sebelum efektivitasnya menghilang, penyanyi sakral harus memakan buah persik keabadian yang selanjutnya. Jika tidak, otomatis penyanyi sakral akan langsung tewas. Namun kalau mengkonsumsi sekali banyak, tubuh juga akan koit. Perkaranya Ichiyo malah tidak kenapa-napa, walau tidak mengkonsumsi buah persik keabadian. Padahal si Ichiyo ini bolak-balik ke luar negeri. Setelah itu peristiwa di Shibuya Ryusei diceritakan pada Sonto. Bingungnya Sonto mengapa si pencuri mengambil buah persik keabadian tapi tidak menginginkan makanan tersebut.
Lebih puyengnya lagi nih, Sonto dibuat kaget si Ichiyo ternyata tidak punya pengetahuan tentang fungsi buah persik keabadian bagi penyanyi sakral. Lalu secara tegas Sonto mengatakan alasan dia tidak mengajari Ichiyo soal itu sebab Sonto kira Saiwa telah memberitahukan makna buah persik keabadian. Tetap saja Sonto masih shock si Ichiyo bisa tidak terpengaruh keburukan udara di luar negeri meskipun tidak memakan buah persik keabadian. Kemudian di rapat Ritekai menyampaikan informasi terkait daya tahan Ichiyo yang tidak bergantung pada buah persik keabadian jika si cowok berada di luar negeri. Tentunya kabar dari Ritekai ini mengagetkan para petapa. Habisnya Ichiyo manusia biasa bukan petapa. Istimewanya si cowok mempunyai kepoweran raga seperti Ritekai. Makanya Ritekai merasa Saiwa telah menyembunyikan sesuatu yang sangat penting dari mereka. Telur bulan adalah salah satu binatang suci yang memiliki tubuh mirip tas dan berwarna merah. Tapi telur bulan tidak mempunyai mata, hidung, serta mulut. Namun tubuhnya terdapat tangan maupun kaki yang berjumlah 6. Selain itu, di punggung telur bulan ada sayap. Bagi siapa saja yang mendapatkan telur bulan akan menjadi penakluk Zenkai. Kini pengawasan telur bulan berada pada kontrol Hakugo. Jadi hanya Hakugo lah yang tahu di mana telur bulan telah disembunyikan. Gara-gara telur bulan itu pula, Zenkai bakal mengalami penyerangan. Di pilar yang dijaga oleh Hakugo, datanglah seorang pria yang bernama Ryuno. Melihat Ryuno, Hakugo bersikap dingin. Apalagi tujuan kunjungan Ryuno ini menanyakan lokasi telur bulan berada. Bahkan Ryuno mengancam bakal menggunakan cara paksa supaya Hakugo buka mulut. Melihat keteguhan Hakugo, Ryuno mengaku dia tadi cuma bercanda. Mendengar ocehan tersebut, Hakugo merasa pertanyaan mengenai telur bulan tidak patut untuk diguyonkan. Setelah itu Ryuno pun menghilang dari pandangan Hakugo. Sementara Saiwa diminta oleh Kasenko untuk memberitahukan rahasia Ichiyo. Karena pihak Kasenko penasaran alasan Ichiyo bisa bertahan di luar negeri meskipun tidak mengkonsumsi buah persik keabadian. Namun Saiwa tetap bungkam 1000 bahasa. Di saat bersamaan Ichiyo mendapatkan pertanyaan yang serupa. Sayangnya Ichiyo sendiri pun tak tahu mengapa dia tidak bergantung pada buah persik keabadian. Kebetulan ada Sano yang sudah lama tidak Ichiyo jumpai, sehingga mereka hampir ke warung buat silaturahim. Saking penasarannya hubungan seperti apa yang terjadi Ichiyo dan Sano, Ryo menanyakan perihal tersebut. Ditanya demikian, baik Ichiyo maupun Sano juga bingung. Dibilang teman mereka tidak dekat-dekat amat. Dikatakan, rekan mereka ini bukan kawan seperjuangan. Teringatlah Ichiyo peristiwa di masa lalu. Walau tidak mengetahui latar belakang masing-masing, Sano banyak membantu Ichiyo mempelajari soal pengetahuan. Habisnya, Sano mau tak mau hanya kuat, tapi Ichiyo juga berpendidikan, supaya kelak harga dirinya nanti tidak diinjak-injak. Memikirkan kejadian di waktu lampau, Ichiyo auto melamun. Kemudian renungan Ichiyo ini dibuyarkan oleh Ryu. Setelah itu Ichiyo pun mengucapkan terima kasih selama ini Sano sudah banyak membantunya. Namun Ichiyo belum sempat mengaturkan terima kasihnya. Mendengarkan ucapan Ichiyo, Sano jadi ngakak membuat Ichiyo merasa malu. Tetapi melihat gelagat Ichiyo, pihak Ryo yakin bahwa Sano memanglah sahabat si cowok. Berhubung wajah Tenko pucat, Ichiyo menyudahi reuni dia dengan Sano. Walau Tenko keberatan karena kedua pria sudah lama tidak bersua, Ichiyo yang memperdulikan kesehatan abdinya memilih cepat pulang ke rumah. Setibanya di kediaman pihak Ryu, ia meminta Ichiyo mencari dokter. Merekalah yang akan menjaga Tenko, sehingga Ichiyo bergegas segera pergi. Sementara di depan istana Dongwanggong, Sukome dan pihak lainnya dikagetkan sama kemunculan monster. Tidak lama kemudian, Ryose melaporkan bahwa hanya dia penyanyi sakral yang tersisa, sebab Sonto dan Saiwa lagi absen. Yang membuat Sukome kesal, para petapa bukannya bertindak, mereka hanya diam saja. Kabar penyerangan monster sampai di telinga Ritekai. Di ruangan interogasi, Saiwa tidak kunjung menjawab pertanyaan tentang Ichiyo. Malahan menanyakan masalah apa yang terjadi di Zenkai. Namun Ritekai mengakui tidak ada problema, padahal di luaran sana situasi lagi genting.
Hanya Ryusei dan prajurit biasa yang menghadang sergapan monster. Lalu Ryusei meminta bantuan Gaeshi, sehingga secepatnya Gaeshi turun tangan menghadapi musuh. Menyaksikan kedua pria berhasil mengalahkan musuh, Sokome merasa lega. Sayangnya Ryusei mendapatkan serangan mendadak akibat monster yang sebelumnya di-KO-kan bangkit kembali. Di kondisi demikian, Ryusei memerintahkan Gaeshi membawa Ichiyo ke TKP. Tapi sebelum memenuhi perintah Ryusei, Gaeshi menjauhi si cowok dari monster. Melihat keadaan para monster, Saekume pun dibuat kebingungan. Sebenarnya apa yang terjadi dengan binatang suci? Menurut Ryusei, binatang suci yang hilang kendali dan kerangka mereka menyatu merupakan nasib akhir dari si monster yang menjadi bidak kekacauan. Sementara penjahat membawa monster-monster menuju pilar. Namun Sonto melarang beliau untuk masuk ke tempat terlarang. Sedangkan Ichiyo mencari tabib, tapi dia dibawa Gaeshi secara paksa. Selagi Ichiyo diantarkan ke istana Dongwanggong, Sonto kewalahan menghadapi musuh. Habisnya si musuh ini tidak kunjung bisa ditumbangkan. Terpaksa Sonto melepas segel Ashura. Menyaksikan perubahan Sonto membuat si bandit akan makin bersemangat. Lalu kedua insan pun beradu jurus. Sialnya lawan masih sehat walafiat. Karena bakat si bandit yang bisa mengeluarkan senjata dari dimensi lain, Sonto terkena tusukan tanpa bisa menghindar. Berhubung pertandingan itu disaksikan oleh monyet milik Ritekai, si petapa jadi mengetahui situasi yang mendera Sonto. Namun Ritekai yakin si Sonto tidak mungkin dikalahkan begitu saja. Sementara Kasenko yang coba membujuk Saiwa akhirnya mulai memperlihatkan kejengkelannya. Sebab Saiwa tidak mau bicara mengenai Ichiyo yang bertahan di luar negeri, walau tidak makan buah persik keabadian. Kemudian Saiwa meminta pihak Kasenko jangan mengusik Ichiyo. Lagian dia juga tidak tahu apa-apa mengenai perihal itu. Lalu Ritekai mengatakan kalau mereka tidak akan berbuat jahat pada Ichiyo. Mereka cuma ingin melindungi Ichiyo. Namun tetap saja Ritekai penasaran, manusia seperti Ichiyo mengapa bisa hidup di hutan penjagaan. Mendengar ucapan Ritekai mengubah raut datar yang sedari tadi ditunjukkan Saiwa. Sementara Ryusei belum bisa mengalahkan binatang yang tidak terkendali. Tiba-tiba saja Totetsu datang ke arena dan tidak lama kemudian Gaeshi dan Ichiyo tiba juga di TKP. Kemudian Gaeshi melarang Totetsu mendekati monster. Sayangnya omongan Gaeshi ini tidak digubris. Secara lahap Totetsu menyantap monster hingga tumbang. Aksi Totetsu ini menyebabkan kabut menggema di udara. Agar orang-orang yang ada di sana tidak mengalami ketakutan, Gaeshi meminta mereka menghirup kabut. Totetsu yang terus makan dihentikan oleh Gaeshi. Sehingga Totetsu mengingatkan menyisakan makanan merupakan hal yang tidak diperbolehkan oleh sang ibu. Inilah kisah tentang abdi sekaligus orang tua angkat Ichiyo, di mana Hakugo merupakan binatang suci yang setara kuatnya dengan Ryuo. Hakugo adalah orang yang dipercaya menjadi penjaga telur bulan. Selain itu, hutan penjaga yang dihuni para binatang suci dahulu kala dipimpin Hakugo. Saat ini, untuk menjaga pondasi dunia abadi, Hakugo dikurung sebagai tumbal. Lalu mengapa Hakugo mendidik Ichiyo? Motifnya masih menjadi misteri. Begitulah sekilas info mengenai Hakugo alias Shiro. Balik ke arena Ryusei yang tengah terluka, masih berada di medan perang. Walau Ichiyo menyuruhnya ke balai medis, Ryusei tetap ingin bersumbangsi. Kemudian Ryusei menanyakan abdinya yang mana. Hendak Ichiyo panggil buat membantu mereka. Mengingat Tenko kurang sehat, Ichiyo menyuruh Ryusei memanggil kakak. Tidak jauh dari tempat pihak Ichiyo berada, kubu Gaeshi masih saja bertarung. Sementara udara di sekitar membuat tenggorokan Ichiyo serasa terbakar. Di langit, pertarungan Gaeshi dan Totetsu bertambah sengit. Keduanya saling menyerang dan bertahan. Di aula pilar putih, musuh telah memasuki area dalam. Namun Sonto yang masih bisa bertahan siap menghadapi lawannya. Menurut si penjahat, Sonto orangnya ngotot banget. Padahal Sonto dibiarkan hidup, tapi masih saja cari gara-gara. Musuh gedek abis sama sikap keras kepala Sonto. Di medan bekas pertempuran aroma busuk pun makin menyengat. Apalagi cairan yang keluar dari bangkai monster menguatkan bau tak sedap. Sampai-sampai pihak Ichiyo pun mau muntah. Menyaksikan cairan tersebut menjalar-jalar menambah kejijikan dari Ichi.
Kemudian Ryusei mengatakan dia akan mencoba menyucikan tempat tersebut. Lalu Ryusei mengeluarkan dupa, membuat suasana terasa lebih nyaman. Meskipun aroma tidak enak masih menggeliat di hidung, akibat ulah Ryusei bau busuk berkurang, pernapasan Ichigo pun terasa lebih nyaman. Saking senangnya Ichigo terus menggoyang-goyangkan tubuh Ryusei, padahal luka Ryusei ini belum sembuh total. Gara-gara goncangan Ichigo, Ryusei jadi malah puyeng. Tidak lama kemudian, kakak mode binatang suci tiba di TKP. Dia juga masih bisa mencium bau. Karena aroma kurang sedap tidak sepenuhnya menghilang. Menurut kakak, alasan Gaishi dan Totetsu bertarung di udara disebabkan aroma busuk yang telah menggema. Setelah mengamati tempat perkara, kakak mengetahui sumber bau berasal dari mana, yakni cairan darah hitam yang sedang mencari bangkai. Sesaat Ichigo memuji hasil pengamatan kakak. Namun di waktu yang bersamaan, si cowok menganggap abdinya ini tidak pintar. Hal itu membuat kedua insan terlibat percekcokan kecil. Selagi keduanya bertengkar, Ryusei kembali menyebar dupanya. Tujuannya agar lengkingan suara kakak memberikan ledakan nada yang hebat. Berkat dupa tersebutlah auman kakak serasa menggelegar, sehingga dapat meluruhkan cairan. Cairan hitam yang rontok turut menghancurkan mayat. Melihat aksi hebatnya, kakak sangat senang. Akan tetapi, menurut Ichigo, pekerjaan kakak masih kurang. Benar saja, cairan hitam yang mendarat di bawah tanah belumlah termurnikan. Hal ini menyebabkan Ryusei pun murung. Kekuatan dupanya masih lemah. Alhasil kakak dikelilingi para zombie yang berparfum comberan, tentunya mengakibatkan abdi Ichigo menangis. Dengan lantang Ichigo meminta kakak berhenti merengek, sebab Ichigo akan ikut bernyanyi. Mengetahui niatan Ichigo, si Ryusei harap-harap cemas. Habisnya Ichigo buta nada, di mana suaranya ini yang dikeluarkan bisa merusak saraf otak. Namun Ichigo yakin kalau dia bisa bernyanyi. Sebab setelah terkena efek dupa, tenggorokan si cowok ini jadi fresh. Ryusei yang memilih mempercayai keyakinan Ichigo kembali menyebar dupa. Tidak butuh waktu lama, dupa mengelilingi area. Kemudian dengan penuh bersemangat, Ryusei meminta Ichigo untuk segera bersenandung. Lalu Ichigo bergegas membuka mulutnya. Tiba-tiba keindahan menghiasi lingkungan di sekitar. Cairan darah hitam yang menggeliat di tubuh para zombie merasa lebih tenang. Seakan-akan arwah mereka ini jadi damai. Hal itu membuat pihak Ryusei terkagum pada Ichigo. Keheningan yang menenteramkan jiwa sampai dirasakan Hakugo. Nampaknya Ryusei masih menganalisa fenomena yang mendera Ichigo. Soalnya Ichigo tidak mengeluarkan suara sama sekali. Mungkin memang itulah cara Ichigo bernyanyi. Saking harunya Ryusei pun mengagumi dan memuji bakat terpendam dari Ichigo. Sialnya, kemerduan yang melegakan telinga dan hati berubah menjadi bencana. Tidak lama kemudian, goncangan hebat mendera membuat Ryusei yang tadinya terpesona jadi histeris. Karena setelah hilangnya sumber bau, Ichigo pun mengguncang dunia. Sehingga Ryusei pun sempat menangis berharap kakak bisa menghentikan tuanya. Sayangnya kakak sendiri tidak berdaya menghadapi aungan Ichigo. Bahkan kakak beradik tengah bertarung ikut merasakan dampak kengerian. Saking hebatnya kerusakan yang Ichigo timbulkan, pertikaian antara Gaishi dan Totetsu pun auto terhenti. Bahkan kedua binatang suci ini terhempas ke daratan dan efek lainnya. Tentunya mengubah wujud mereka kembali dalam bentuk manusia. Pada akhirnya, Ichigo kelelahan yang menyebabkan dendangan kematian usai. Kemudian Totetsu pun tertawa tidak disangka murid Saiwa memiliki bakat bernyanyi yang luar biasa jeleknya. Akan tetapi, gara-gara lantunan neraka Ichigo, pihak Gaishi tidak lagi bercocok, bahkan keduanya resmi berdamai. Mengetahui keduanya punya kekerabatan, Ichigo keheranan. Lalu Tuan Wang Donggong alias Sokome memberitahukan bahwa Gaishi dan Totetsu ini merupakan si kembar yang takdirnya saling terikat. Berhubungan Ryusei kesakitan, Sokome meminta pihak Ichigo segera memanggil dokter. Sementara Sonto berhasil dikalahkan oleh para penjahat. Tidak ada lagi yang menarik di sana dan dia juga tidak kunjung menemukan telur bulan. Makanya musuh yang memutuskan hengkang dari dunia abadi. Namun Sonto berada dalam kondisi tepar, sempat melepaskan segel langit. Akibatnya musuh tidak bisa kabur. Kemudian Sonto melesatkan mantranya satu persatu. Akibat serangan beruntun yang dilontarkan Sonto, musuh merasakan sakit yang luar biasa.
Bahkan daya tahan musuh kian berkurang menyebabkan dia kewalahan melawan kekuatan Sonto. Melihat penjahat terus saja melakukan perlawanan, Sonto optimis memberi musuh berbagai teknik hebatnya. Karena kegigihan Sonto, penjahat akhirnya benar-benar tersudutkan. Sehingga demi mematikan musuh, Sonto siap mengeluarkan serangan pamungkasnya. Namun tanpa si penyanyi sakral sadari, ada seseorang yang melemparkan bom asap. Akibatnya Sonto gagal mengeksekusi. Bahkan si penjahat berhasil kabur. Tidak tahunya orang yang mengusik Sonto ini adalah si Sanu. Sambil menatap langit, Sanu bergumam kalau dia tidak punya jalan untuk kembali. Alasan apa yang membuat Sanu membebaskan penyebab terjadinya kekacauan hanya si cowok yang tahu. Esoknya Ichigo pun menemui Ryusei. Disitulah Ryusei mengatakan pendapatnya mengenai nyanyian tanpa suara yang dikeluarkan Ichigo. Menurut Ryusei, sebenarnya Ichigo adalah penyanyi sakral yang bisa berdendang. Mendapat pujian dari Ryusei, Ichigo merasa terharu. Habisnya, selama ini Ichigo selalu dicap sebagai penyanyi yang buta nada. Sementara Ryu melihat adanya seseorang yang tengah terkapar di pojokan, sehingga Ryu melangkah lebih dekat. Tidak disangka, penjahat yang diincar Sonto tepar di sana. To be continue. Terima kasih buat kalian yang menonton video ini dari awal sampai akhir. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe, dan terus ikuti channel kita di Dr. Anime bersama Mang Gope. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. See you in the next video and bye-bye.